Nah, kalau 10.000 orang, Bapak punya 10.000 anak ASN, tapi buka 1.000, kuatnya 1.000, Pak, itu tidak masalah, Pak. Seribunya lari ke sana, Pak. Seribunya langsung dapat NIP full time ketika paruh waktu sebagaimana kita kenal selama ini. Teman-teman, ini ada informasi terkait rencana pengangkatan honorer di tahun 2024 yang dijelaskan langsung oleh bagian Kemenpan RB, dan pasti informasi ini valid dan bukan hoax. Jadi ternyata pengangkatan honorer di 2024 nanti semuanya yang ikut seleksi kemungkinan besar akan memperoleh NIP. Cuman ada yang memperoleh NIP sebagai P3K full time dan ada P3K paruh waktu. Yang mendapatkan P3K paruh waktu adalah mereka yang kalah bersaing dalam proses tes. Nah, teman-teman simak sendiri informasi secara lengkapnya. Dalam suratnya nomor 3540 itu tidak minta Bapak Ibu mengusulkan semua formasinya, Pak. Kalau Bapak Ibu punya 10.000 misal non ASN yang terdata di database PKN yang mungkin menjadi janji politik pada DPR maupun DPRD yang harus diselesaikan, Menpan tidak mewajibkan 10.000 itu untuk diusulkan informasinya, Pak. Yang Pak Menpan minta adalah usulan kebutuhan Bapak Ibu, sesanggupnya Bapak Ibu di 2024 berapa, anggaran gaji, belanja pegawainya, mempertimbangkan belanja pegawai, lalu untuk pengembangan kompetensinya dan pengembangan diklat dan segala macamnya, Pak, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pada tahun 2024. Nah, kalau misal Bapak Ibu ternyata 2024 sanggupnya 1.000 nih, Pak, 1.000 ini nanti informasinya akan tersebar, Pak, tergantung Bapak Ibu. 1.000 ini mau dibuka CPNS dan P3K atau 100% P3K. Kalau 100% P3K boleh, Pak, 100% P3K atau P3K nya lebih dari 75% boleh. Karena prioritas yang kedua itu penataan non ASN, baru prioritas ketiga adalah membuka talenta baru. Tapi kalau 100% CPNS itu tidak boleh, Pak, karena prioritas nomor 2 belum selesai, penataan non ASN melalui P3K ini. Nah, kalau 10.000 orang, Bapak punya 10.000 anak ASN tapi buka 1.000, kuatnya 1.000, Pak, itu tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Pak Menpan menyampaikan sebutuhnya Bapak Ibu di 2024. Nah, ini kan nanti akan ada mekanisme seleksi, Pak. Ternyata yang Bapak Ibu buka nanti 1.000 ditetapkan di sini, Pak. Lowongan informasinya ada 1.000, tapi orangnya 10.000, Pak. Sehingga yang menang, yang duduk di formasi ini nanti ada 1.000. Loh, Mas, 9.000 orangnya gimana? 1.000-nya lari ke sana, Pak. 1.000-nya langsung dapat NIP full time ketika paruh waktu sebagaimana kita kenal selama ini. Orang yang kalah seleksi, Pak, 10.000 misalkan nanti diberi kesempatan semuanya ikut seleksi sesuai syarat, semuanya seleksi, Pak, 10.000 orang non ASN tadi bertarung di sini, Pak, memperebutkan 1.000 formasi. Yang 1.000 lolos ranking 1 sampai ranking 1.000 masuk full time. Yang ranking 1.001 sampai 9.000 sampai 10.000 ada 9.000 orang. Nanti mereka akan ditampung atau ditetapkan sebagai P3K paruh waktu, Pak. Dapat NIP juga. ASN, Pak, dia, Pak, saya itu. Nah, paruh waktu ini memang belum ada mekanismenya, Pak. Karena RPP tadi kita kelar. RPP kan tadi ada ular tadi, Pak, yang saya sampaikan di awal. Ular itu selesainya di April 2024. Mas, yang ini slide garis, Mas, atasnya. Nah, seleksi CSN yang kita maksud tadi, Pak, itu dilakukan di Mei. RPP keluar April, seleksi itu dilakukan di Mei, sehingga ketika seleksi ini dilakukan, Pak, bulan Mei ini, nanti orang yang turun ke paruh waktu itu akan sudah ada mekanisme cantolan hukumnya, Pak. Bagaimana saya ini mengakomodir 9.000 orang yang kalah formasi masuk di paruh waktu, ini sudah kami sediakan sekitar di setelah Mei, paling enggak lambat Juni lah, Pak. Turunan permen dari RPP paling lambat Juni atau Juli. Sehingga ketika seleksi Mei ini orang-orangnya gugur, Pak, kalah, dia tidak langsung kalah hilang dipecat. Dia ada satu cantolan hukum lagi yang dapat mengakomodir orang-orang yang kalah seleksi di sini ini nanti, Pak, untuk masuk ke paruh waktu. Nah, paruh waktu sudah ada mekanismenya nanti setelah Mei, Pak. Setelah
seleksi periode pertama. Kalau kemarin BKN pasti bilang paparan ada 3 kali seleksi periode seleksi. Mei ini seleksi periode pertama, Pak. Kalau kita dilakukan 3 periode itu bukan berarti satu instansi khusus 2024, Pak ya. Bukan berarti satu instansi akan bisa melaksanakan 3 kali seleksi. Instansi tetap melaksanakan 1 kali seleksi, cuma milih siapnya di mana, Pak. Mei, Juli, September. Ini gambaran, Pak ya. Kalau Bapak semuanya milih di September semuanya ini, Pak, September ini akan semakin mepet dengan Desember loh, Pak. Desember itu udah harus selesai penataan ASN. Kalau Bapak baru seleksi 2024 di bulan September, kira-kira September, Oktober, November, 2 bulan Bapak Ibu memetakan orang yang gugur dan orang yang lolos. Orang yang lolos Bapak Ibu proses NIP-nya penuh waktu, yang gugur Bapak Ibu usulkan ke Menpan atau ke BKN untuk masuk paruh waktu. Itu double kerjanya, Pak. Kalau saya jadi BKD, saya akan milih waktu di tengah-tengah. Mei ini kira-kira timeline pertama dilakukan untuk Sekdin, Pak. Yang pasti siap adalah Sekdin. Sekdin pasti panitianya bukan Bapak Ibu, pasti panitianya dari instansi pusat. Kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah siap Mei, monggo silakan seleksi Mei. Ada Juni, Juli mungkin Pak akan dilaksanakan. Nah, Juni itu atau katakanlah Juli lah periode kedua, kita ambil Bapak periode kedua Juli. Orang yang lulus Bapak Ibu sudah punya gambaran 10.000 formasi, 1.000-nya lulus, Pak. Oh, dari seleksi Juli ini maksudnya bulan Agustus 1.000 lulus. Yang nggak lulus, Pak, 9.000-nya dapat Bapak Ibu petakan lagi nanti usul ke Menpan untuk masuk ke paruh waktu. Sehingga Pak, Desember paling enggak orang-orang ini 10.000 ini udah terpetakan, Pak. ASN semua petanya, Pak. Petanya ASN semua terpetakan sebagai ASN semua, bukan sebagai calon ASN, Pak. Calon ASN. Sebagai calon ASN 10.000 ini 1.000-nya full time karena dia menang seleksi nasional, 9.000-nya dia kalah seleksi nasional, kita usulkan ke paruh waktu. Sehingga 10.000 ini bulan Desember sudah jelas, Pak, kepastiannya. Oh, 10.000 ini udah jelas kepastiannya, dapat kita orang mana aja yang menang seleksi penuh waktu, mana yang kalah seleksi akan dibawa diusulkan paruh waktu, sehingga nanti di awal tahun bisa diusulkan NIP-nya mau full time atau part time. Nanti akan ada mekanisme khusus dari BKN, Pak, untuk mekanisme pengusulan NIP-nya. Nah, punten itu pertanyaan untuk kalau kita punya 10.000,